Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma iftah lana wa lakum futuhal 'arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi radhiyallahu anhum ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ayyuhal ikhwani rahimakumullah. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan antum semua dalam keadaan sehat walafiat lahiriah wal batiniyah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mari kita awali pagi kita dengan zikir pagi, muhasabah diri, dan jangan lupa niatkan pagi ini kita berbagi berkah dan berbagi manfaat bagi sesama kita. Khairukum khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia yang lain. Baik, tema yang sama seperti hari kemarin, yaitu tentang mengenal alam jin. Nah, kita lanjutkan. Kemarin kita sudah bahas, singgung sedikit tentang penciptaan jin. Jin itu diciptakan oleh Allah SWT dari apa, dan manusia dari apa. Nah, satu grup dengan iblis, jin, dan syaitan. Nah, bentuknya bentuk ruhani, bentuk ruhaniah. Maka ada yang menyebutkan bahwa jin memiliki kolbun atau hati atau jantung. Sebagaimana dalam ayat surah, kalau tidak salah, surah Al-A'raf ayat 179. Saya sebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad dhara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولقد ذرأنا لجهنم, dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam itu katsiran minal jinni wal insi, kebanyakan dari golongan jin dan manusia. lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka punya qulub, punya hati, tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. La yafqahuna. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, dan mereka mempunyai mata tapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda keagungan Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha, dan mereka mempunyai telinga tapi tidak digunakan untuk mendengarkan. Di sini ayatnya mutasyabih, dia mendengarkan ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti hewan, seperti binatang. Balhum adall, bahkan lebih buruk daripada itu, bisa terbatas. Ulaika humul ghafilun, mereka itu semuanya orang-orang yang al-ghafilun, orang-orang yang lalai. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah jadikan neraka jahanam ini isinya manusia dan jin yang mereka punya hati tapi tidak dipergunakan hati untuk memahami ayat-ayat Allah. Dia punya mata, punya telinga tapi tidak dipergunakan untuk menemukan keagungan Allah SWT. Bahkan mereka bersikap masa bodoh dan mereka bertindak laku seperti halnya hewan, bahkan lebih sesat daripada itu. Dan kalau kita lihat, hewan masih bisa, seperti ibarat misalkan hewan yang namanya ulat, dia pasti memakan daun, hanya daun saja yang diambilnya. Tapi kalau manusia atau jin yang jolim, dia mengambil semuanya, dari mulai daun diambil, akarnya pun diambil, buah dan akar tersebut pun diambil, buahnya diambil, batangnya diambil, dan semuanya diambil.
Nah, kalau manusia sudah jauh daripada syariat agama ini, maka kelakuannya bahkan lebih buruk daripada hewan. Kata Allah dalam surat tersebut dalam Al-A'raf ayat 179. Maka itulah gunanya kita menapaki jalur syariat ini, agar manusia ini seimbang, agar manusia ini jadi manusia yang seutuhnya sebagaimana yang diharapkan oleh baginda Nabi dan Allah Subhanahu wa taala. Maka waspadalah akan tipu daya setan, akan tindak laku mereka yang menyusup seperti halnya ibadah-ibadah di luar sunnah dan lain sebagainya. Dalam bahasa Arab penyebutan jin ini ada beberapa macam penyebutan. Yang pertama ada disebut dengan jin murni, ini disebut jinni. Ada juga jin yang tinggal bersama manusia yang disebut amir. Ini bentuk pluralnya ada ammar. Ada jin yang mengganggu anak, ini dia disebut arwah. Ada jin jahat yang sering mengganggu adalah syaitan. Dan yang lebih jahat lagi disebut marid. Yang paling jahat disebut ifrit. Dan di riwayat Imam Tabrani dan Al-Hakim dengan sanad yang sahih, ada 3 kelompok jin. Yang pertama jin penerbang atau toyer. Yang kedua ada jin yang berbentuk ular dan anjing. Dan 3 ada jin yang lepas dan berjalan. Dan mereka memiliki alam seperti halnya alam kita. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa mereka pun punya peradaban, punya gedung-gedung, ada kabilah-kabilah, ada suku-suku, ada istana-istana kerajaan, bahkan pemerintahan di sana. Bahkan mereka pun memahami teknologi seperti kita. Hanya kita dibatasi karena mereka dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala qalbun, hati, bahkan penglihatan, bahkan akal di sana. Sehingga taklif syara jatuh kepada mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak semata-mata kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Untuk beribadah. Maka mereka pun diciptakan dengan lengkap dengan perangkatnya, dengan akal. Hanya bangsa mereka bukan bangsa jasmaniyah, tapi bangsa ruhaniyah. Ada menyebutkan bentuknya energi. Hanya mereka berlevel-level seperti halnya kita. Ada yang Allah ajarkan sehingga mereka mampu menembus alam manusia dan bertasyakul, artian menampakkan diri. Ada yang levelnya bawah, maka ada tingkatan ulama, tingkatan santri mungkin. Jadi kalau misalkan jin bangsa bawah, artian yang masih belajar, artian newbie, mereka hanya mampu melihat manusia, namun tidak bisa menyentuh, tidak bisa menunjukkan bahwa kehadiran mereka ada di antara manusia. Mereka hanya mampu melihat. Tapi kalau misalkan mereka sudah mulai belajar, Allah karuniai ilmu, mereka mampu menampakkan diri, mencela putra dan mencela putri. Kadang dia berubah bentuk menjadi anjing hitam, ular hitam, dan lain sebagainya. Sebagaimana hadis sahih dari riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana itu beliau ditugaskan untuk menjaga Baitul Mal, harta zakat dari kaum muslimin oleh Rasulullah SAW. Dan tanpa ada seorang laki-laki berkaki kambing, kalau sebagian riwayat menyebutkan ada dengan dada berbulu seperti bulu kambing juga. Maka sahabat Nabi yang agung ini menangkap sosok ini, dan sosok ini minta ampun ketika terprogroki mencuri beberapa butir kurma dan memasukkan kurma tersebut ke dalam gulungan baju. Ditangkap dan tertangkap. Nah, ini yang disebut dengan tasyakul. Tasyakul mereka yaitu setan dari kalangan jin yang masuk ke alam manusia. Mereka memiliki kemampuan menampakkan diri, ini tergantung levelitas ilmu mereka. Misalkan mereka levelnya agak tinggi, mereka bahkan mampu Allah izinkan
untuk menampakkan diri layaknya seperti manusia. Maka dua alam ini, alam jin dan alam manusia, dia ada batas dan ada aturan. Hanya beberapa orang yang Allah berikan kelebihan yang mampu menembus keduanya. Baik dia dari alam manusia ke alam jin, dari alam jin ke alam manusia. Dan kasus manusia diculik jin ini bukan hal khurafat, tapi hal yang umum. Kemarin di Jawa geger ada seorang anak muda, antum bisa lihat di YouTube ya. Ini anak muda ini diculik jin. Dia ketika buang air, kemudian dia diangkut dan 3 hari kemudian dikembalikan di belakang sekolah. Nah, seperti itu. Perbandingan antara alam jin dan alam manusia, Allah alam, banyak berselisih faham, termasuk waktunya. Ada yang menyebutkan bahwa alam mereka lebih lambat daripada alam kita, ada yang menyebutkan sama dan sebagainya. Namun kita ambil patokan dalil yang paling sahih, yang paling kuat, yang qawi, sehingga tidak ada timbul keraguan. Yang pada dasarnya intinya alam jin itu ada dan mereka alam energi. Maka alam energi ini alam energi, alam ruh. Kita kalau misalkan lihat kabel tidak bisa melihat strumnya itu. Nah, kalau kita pegang ada strum itu. Itulah yang disebut dengan energi. Maka kalau misalkan antum menghadapi pasien yang kesurupan atau apa namanya seseorang yang kesurupan, maka jangan didekap atau jadi sentuh. Energi kita terserap nanti dan kita akan lemas. Ini berdasarkan pengalaman para ruqyah, kecuali orang-orang yang Allah lindungi, yang membiasakan melazimkan zikir pagi dan petang dan dengan lafaz bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bacakan itu maka tidak akan ada yang memadaratkan, baik yang di langit yang di bumi, apapun dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tips untuk yang menghadapi kesurupan massal atau misalnya kesurupan, jangan dipegang, jangan, apalagi misalkan 10 orang memegang satu orang ini. Nah, ini 10 orang ini terbanting atau habis energinya, terkuras. Dan dia bangsa energi, bisa mampu menyerap energi. Allah a'lam. Jadi kita kalau misalkan menghadapi yang kesurupan, cukup hadapi tanpa menyentuh. Bacakan ayat Qur'annya, ancam dia, berikan taklimat hingga mereka keluar. Usahakan tidak menyentuh. Kecuali memang dalam proses ruqyah, karena di sana ada doa di muqaddimah sebelum bacaan ruqyah. Nah, kita bacakan tadi kalimat tadi, doa Nabi, bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Insyaallah dia akan menjadi benteng buat kita agar kita tidak terkuras tenaga dan energi kita ketika kita menghadapi pasien-pasien kita. Ini akan memudahkan kita untuk meruqyah. Jadi tidak langsung bacakan ayat Quran, tapi bacakan dulu doa itu sebelum kita lakukan proses ruqyah, agar nanti tidak membawa mudarat makhluk Allah yang ada dalam tubuh pasien kita. Yang intinya alam mereka ada dan mereka punya peradaban, mereka pun ada para ulama di antara kalangan mereka dan ada orang-orang yang jahil di antara mereka, ada orang-orang yang kafir, yang iman, dan yang belajar dan lain sebagainya. Ada perempuan, laki-laki, dan ada hewan-hewan pun di sana. Maka ketika Nabi SAW diculik pada malam, suatu malam, para sahabat mencarinya hingga malam itu adalah malam yang paling buruk, kata para sahabat. Kemudian pagi hari Nabi menceritakan bahwa ada wa idh sarafna nafarun minal jinni yastami'una al-Qur'ana al-ajaba. Jadi Nabi diculik, dibawa oleh beberapa golongan jin. Artinya di sana dalam tafsir menyebutkan bahwa Nabi dimohonkan untuk oleh ulama dari kalangan jin, oleh kalangan orang yang dihormati di kalangan jin tersebut untuk menjelaskan beberapa ayat yang telah diturunkan kepadanya. Maka Nabi menyanggupinya, artinya bukan diculik ya. Tapi para sahabat khawatir Nabi diculik, tidak apa-apakan. Nabi diajak oleh sosok bangsa jin untuk menjelaskan Al-Quran. Maka Nabi membacakan Al-Quran dan ini dijelaskan dalam beberapa ayat yang panjang, insyaallah. Dia baginda Nabi menjelaskan Quran, dan setelah Al-Quran dijelaskan kepada mereka, mereka bertanya, ya Rasulullah,
apa makanan untuk kami dan apa makanan untuk hewan ternak kami. Maka Nabi bersabda, makan untuk kalian adalah tulang-tulang daripada hewan-hewan yang disembelih atas nama Allah. Ini untuk jin muslim. Dan kotoran-kotoran unta adalah makanan-makanan untuk hewan ternak kalian. Jadi di alam jin pun ada hewan-hewan ternak, ada hewan-hewan. Kalau kita misalkan lihat orang yang kesurupan, dia harimau, ada jin harimau. Seperti itu dia. Hewan dari kalangan bangsa jin, tapi dia harimau bentuknya. Masalah dia harimaunya bisa bicara atau tidak, Allahu a'lam. Ada yang seperti ular, mendesis-desis, ada yang seperti misalkan buaya dan lain sebagainya. Nah, ini dia tebakan kita bahwa alam mereka pun ada bangsa hewan. Nah, maka Nabi melarang beristinja dengan kotoran unta yang sudah kering, yang membatu. Dan Nabi apapun tulang yang kalian pegang, tulang belulang yang telah dimakan oleh muslimin, yang hewan tersebut disembelih atas nama Allah, maka mereka mendapatinya tulang tersebut penuh dengan makanan alian berdaging kembali. Jadi makanan-makanan jin adalah tulang belulang yang disembelih atas nama Allah. Ketika mereka memegang tulang tersebut, maka tulang tersebut terisi daging kembali. Dan ini makanan-makanan mereka. Bagaimana kalau misalkan mereka makan makanan yang ada dalam sesajen, seperti misalkan kembang, bunga 7 rupa, atau misalkan kopi pahit, kopi teh pahit dan sebagainya, kedugan, atau makan makanan enak di dalam suatu hidangan. Ini bukan jin muslim. Artian mereka tidak diperkenankan untuk makan makanan tersebut. Maka kalau misalkan jin-jin yang kafir, mereka bebas makan. Bahkan mereka masuk ke dalam jasad manusia, tinggal bersama mereka, makan, minum, bersetubuh, masuk rumah, dan melakukan aktivitas bagaimana manusia yang ditungganginya. Maka sunnah baginda Nabi SAW ketika kita makan, gunakan tangan kanan dan sambil duduk dan baca bismillah. Kalau lupa bismillah, maka mereka ikut makan. Masuk rumah, ikut masuk rumah. Bahkan naudzubillah kalau kita berhubungan badan dengan pasangan kita yang sah, artian bernikah, tanpa mengucapkan bismillah atau doa perlindungan, maka mereka ikut menungganginya, naudzubillah. Maka kita akan dapatkan anak-anak yang cacat secara mental ataupun secara fisik ataupun ruhaninya tidak tangguh. Nah itu dia. Maka ada doa yang diajarkan oleh baginda Nabi, bacakan Allahumma jannibni syaiton wa jannibi syaiton ma razaqtana. Dalam terusan hadis tersebut, lam yadurhu syaiton abada. Siapa yang baca doa itu sebelum berhubungan badan, maka lam yadurhu syaiton abada. Bila nanti jadi anak dari hasil hubungan badan tersebut, lam yadurhu syaiton abada. Tidak akan memadaratkan setan selamanya. Artinya anak ini tidak akan mengalami gangguan-gangguan jin di usia balitanya, atau misalkan di usia agak dewasanya dengan indigo, atau misalkan gangguan jin berupa kesurupan dan lain sebagainya. Jadi mentalnya lebih kuat, ruhani lebih kuat. Nah, amalkan ini, jangan sampai kita berhubungan badan dengan istri kita atau dengan suami kita tanpa doa ini. Sebaiknya istri memperingatkan suami sebelum melanjutkan misalkan. Jadi ketika hendak berhubungan badan, ingatkan doa dulu, atau misalkan istri ke suami atau suami ke istri dengan doa Allahumma jannibna minasyaiton wa jannibi syaiton ma razaqtana. Minimal bismillah dulu, ta'awudz dulu, jangan langsung tidur seperti itu. Bahkan bila kita makan dan minum terus lupa, ada seluruh riwayat menyebutkan bahwa kalau kita lupa baca bismillahi wal awal wal akhir, maka setan akan memuntahkan apa yang pernah mereka makan. Jadi kalau kita misalkan masuk rumah tanpa bismillah, masuk rumah dengan bismillah, makan minum bismillah, hendak tidur bismillah, masuk kamar mandi bismillah, atau a'udzubillah, maka sampai-sampai mereka menyebutkan bahwa tidak ada bagian bagi kita malam ini. Mereka tidak masuk ke rumah yang kemudian
eh, orang masuk rumah tersebut dengan bismillah terlebih dahulu. Ini perluan yang sangat kuat. Biasakan melafazkan bismillah di setiap keadaan. Kullu amrin dibalin yabta'il bismillahirrahmanirrahim fahuwa akhta'. Dan sebenarnya menunjukkan bahwa kullu amrin dibalin la yabtadi'u bismillahirrahmanirrahim fahuwa akhta'. Setiap perkara yang baik tidak diawali dengan bismillah, la yabtadi'u bismillahirrahmanirrahim, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim fahuwa akhta', maka perkara tersebut aqta, terputus, artian terputus berkahnya. Dan kita memisahkan alam kita dengan alam mereka dengan aturan masing-masing. Namun syariatnya berbeda, syariatnya sama. Syariat sama dengan aturan masing-masing dan diterapkan di alam masing-masing. Mereka pun ada kalangan ulama, mereka pun ada jin-jin muslim yang biasa tinggal di masjid-masjid. Dulu zaman kami masih muda ada teman kami yang dipindahkan ke luar masjid karena dia tidur di tempat imam. Nah, itu bukan cerita tapi memang nyata seperti itu, diangkat. Nah, jin-jin yang memang memiliki kemampuan dan keilmuan yang tinggi, mereka sudah mampu bertasyakul, menampakkan diri. Apakah itu dari kalangan ahli iman, apakah ahli kufur, mereka mampu menampakkan diri. Maka jangan aneh ketika seseorang yang mengaku dirinya wali misalkan, ada beberapa orang yang sama atau misalkan ada kembarannya bisa membelah diri. Ada di sana di masjid ada, misalkan di majelis taklimnya ada, terus di mana-mana ada. Mereka ada beberapa orang, ada beberapa oknum, padahal orangnya satu. Ini bisa jadi jin yang bersama dengan mereka. Allahu a'lam. Hanya kita tidak diperkenankan untuk bersuuzon pada mereka. Hanya tidak ada manusia yang mampu merubah dirinya menjadi banyak. Yang ada adalah jin yang mampu bertasyakul dan mencela seperti orang yang dikehendakinya. Nah, ini dapat semuanya izin daripada Allah Subhanahu wa taala atas keilmuan mereka. Adapun jin yang hanya menakut-nakuti, jin-jin iseng, mereka biasanya melakukan suara-suara yang memang lazim seperti itulah, suara-suara memang makhluk halus. Ada yang mampu menampakkan diri, hanya mereka tidak akan mampu menampakkan terlalu lama sampai berhari-hari. Nah, itu dia. Nah, kalau misalkan kita mendapati di perjalanan ataupun dimanapun penampakan mereka, inilah kesempatan kita untuk menyerang mereka, karena mereka sudah mengganggu. Misalkan kita lakukan ruqyah rumah, kita mendengar suara-suara di atas atap atau misalkan di dapur, maka jangan takut. Inilah kesempatan kita untuk meneruskan ruqyah rumah kita. Dan kalau sampai mereka menampakkan diri, nah inilah kesempatan kita untuk menghantam mereka. Karena di sana akan berlaku hukum alam manusia. Dipukul sakit, ditiupun panas mereka dengan ayat. Nah, maka siksa mereka, jangan sampai mereka kembali lagi. Dan ingat, jangan takut, jangan ragu, dan jangan sedih. La takhafu wa la tahzanu innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan sedih. Allah bersama kita. Sungguh Allah bersama kita. Jangan takut. Jadi ketika misalkan mereka menampakkan diri di alam kita dengan maksud menakut-nakuti kita, hanya sekedar menakut-nakuti, hadapi mereka. Kecuali ketika orang lain kita menyebutkan di mereka ada tapi orang lain mengakui tidak ada, maka kita bermasalah dengan mata kita. Mungkin ada jin di mata kita dan kita disebut orang indigo. Sebaiknya lakukan ruqyah mandiri atau diruqyah, keluarkan jin yang ada dalam hati kita. Karena sangat tersiksa orang yang indigo ini. Orang yang indigo ini tersiksa hidupnya. Bukan indera keenam kelebihan, bukan. Mereka cenderung penyendiri dan mereka cenderung sensitif. Cukup berteman dengan teman gaibnya saja. Atau bisa bayangkan seorang yang indigo mampu melihat alam gaib, misalkan masuk kamar mandi, ada di kamar mandi. Mau berkunjung ke rumah teman, di depan rumah ada setan, suuzon. Wah, lihat penampakan. Mau tidur di atas ada kaki beruncang-uncang dan sebagainya. Sangat tersiksa orang seperti ini. Tidak mampu membuka pakaian karena ada yang melihat, seperti yang melihat, dan tidak nyaman pasti. Dan pastinya tidak normal. Walaupun dia disebut sakti. Sakti itu sakit. Naudzubillah.
Semoga Allah SWT lindungi kita semua. Insyaallah kita lanjutkan di lain kesempatan. Barakallahu fiikum. Allahumma inni na'udzubika min ilmi la yanfa' wa na'udzubika min qalbi la yakhsha. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.